Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sili Adis Tistiwati dengan NIM 2522063 dari kelas pidana A. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama yaitu tentang kriminologi dan materi kedua yaitu tentang viktimologi. Dalam materi kriminologi, saya akan membahas tentang yaitu yang pertama sejarah kriminologi, yang kedua definisi kriminologi, yang ketiga penjelasan tentang kejahatan, yang keempat hubungan antara objek dan hukum pidana, dan yang terakhir adalah teori-teori dalam kriminal. Sedangkan materi viktimologi, saya akan membahas tentang definisi, ruang lingkup viktimologi, ciri-ciri korban, pengelompokan korban, dan yang terakhir yaitu hak-hak korban. Sejarah kriminologi. Perkembangan adalah suatu ilmu yang penting dan tidak boleh dilupakan, karena sesuatu peradaban dapat dimulai dari bagaimana kita mengetahui suatu itu dapat berasal. Sebelum mempelajari kriminologi lebih lanjut, maka kita harus tahu bagaimana kejahatan dapat diuraikan dari zaman ke zaman. Kriminologi dapat digolongkan sebagai disiplin ilmu yang baru muncul belakangan. Namun, pembahasan mengenai kejahatan setidaknya sudah muncul sejak tahun 250 tahun yang lalu. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, sementara logos itu berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya, kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata kriminologi pertama kali digunakan oleh antropolog Prancis yang bernama Paul Tompinard pada tahun 1830 sampai 1911 yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh dapat mempengaruhi seseorang itu berbuat jahat. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari pelaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Zaman kuno menurut Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles sudah menguraikan bahwa keadaan ekonomi sebagai faktor penyebab munculnya suatu kejahatan. Pada zaman kuno, Plato telah mengungkapkan bahwa emas dan manusia adalah merupakan sumber dari kejahatan. Sedangkan menurut Aristoteles, kemiskinan merupakan faktor yang dapat menimbulkan suatu kejahatan dan pemberontakan. Pada zaman ini sudah mulai banyak pengetahuan, tetapi kriminologi belum mendapatkan secara sistematis. Maka dari itu dapat menimbulkan maksim. Maksim yaitu hukum yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi karena agar kejahatan tidak dibuat lagi. Pada abad pertengahan, menurut Thomas van Aquino mengungkapkan dampak kemiskinan atas kejahatan, bahwa orang kaya yang hidupnya mewah untuk memiliki tujuan kesenangan semata dan boros. Jika jatuh miskin, maka orang tersebut akan melakukan suatu tindakan yang tidak baik seperti menjadi seorang pencuri. Titik yang menarik dengan hal ini yaitu summa theologica yang memberikan toleransi kepada pencuri dalam keadaan terpaksa. Permulaan sejarah baru pada abad 16. Pada zaman ini, kriminologi sudah dapat tertata. Tapi seiring perkembangan zaman,
dapat menjadi ilmu yang dapat berdiri sendiri. Pada abad ke-16 ini merupakan era baru kriminologi, karena munculnya kejahatan telah diteliti pada sebab akibat yang dapat timbul di masyarakat, sehingga digolongkan sebagai era praktimologi dalam arti sempit, yaitu dapat mengikat. Lalu pada abad ke-18 hingga Revolusi Perancis, pada abad ini mulailah terdapat penekanan terhadap hukum pidana, yang akhirnya polisi Perancis pada abad ke-19 terdapat 3 peristiwa, yaitu yang mewarnai perkembangan kriminologi dalam memberikan baik untuk reformasi hukum pidana material dan formil maupun penanggulangan kejahatan yang didasarkan pada sebab akibatnya, yaitu perubahan pada hukum pidana Perancis pada tahun 1791, mewakili sistem hukum pidana lama. Sebab sosial dari kejahatan terkait dengan munculnya sebab sosial kejahatan tersebut. Pada abad ke-20, kriminologi mengalami perkembangan sebagai kelanjutan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Ada yang menolak bahwa kejahatan sebagai bawaan lahir, ada pula dikarenakan faktor fisik karena kondisi lingkungan. Apa itu kriminologi? Yang dimaksud dengan kriminologi adalah kriminologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen and logos, yang berarti crimen itu yang berarti kejahatan, sedangkan logos itu berarti ilmu. Kriminologi merupakan tentang perbuatan jahat yang dapat menimbulkan perilaku tercela, yang melibatkan orang-orang untuk melakukan atau memiliki perilaku jahat tersebut. Pada garis besar, kriminologi merupakan ilmu mempelajari kejahatan. Kriminologi disiplin yang pada umumnya tergabung dalam 2 hal, yaitu ilmu sosial dan ilmu hukum. Tadi sudah dijelaskan bahwa kriminologi adalah perbuatan yang jahat. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan? Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan? Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Contoh kejahatan yaitu yang pertama adalah kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lainnya. Lalu kejahatan terhadap harta benda, misalnya pencurian ataupun perampokan. Dan contoh yang terakhir yaitu kejahatan pada kesusilaan, misalnya yaitu melakukan suatu tindakan yang senonoh, misalkan cabul. Teori-teori yang ada di dalam kriminologi yaitu yang pertama ada teori differential associations adalah salah satu teori yang berkaitan tentang penyimpangan sosial. Menurut Edwin H. Sutherland, penyimpangan terjadi akibat munculnya kejahatan. Contohnya, semakin tinggi derajat interaksi dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin tinggi juga kemungkinan seseorang dapat ingin mempelajari dan menerapkan tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan teori anomi yaitu perbuatan yang dilakukan secara individu atau kelompok orang untuk menolak sarana dan tujuan yang mana sarana dan tujuan tersebut disahkan oleh masyarakat ilegal. Teori ini membahas tentang kondisi perantara yang menghubungkan organisasi sosial dengan kesusilaan individu dan perilaku menyimpang di mana tujuan budaya lebih ditekankan. Sedangkan teori labeling. Teori labeling ini bersifat cap, yang mana seseorang akan mengalami perubahan peran dari cenderung berperilaku seperti apa
seperti apa yang orang lain katakan terhadapnya. Teori yang terakhir yaitu ada teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial atau persuasive control adalah eh, perspektif yang terbatas untuk menjelaskan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat yang dikaitkan dengan variabel yang bersifat sosiologis antara keluarga dan pendidikan. Hubungan antara objek dan hukum pidana. Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi, di mana kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindakan kejahatan yang dapat melahirkan akibat hukum. Sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Hukum pidana juga dapat membantu melindungi objek kejahatan. Misalnya, di beberapa negara ada undang-undang yang secara khusus melindungi anak dari pelecehan seksual. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi objek kejahatan, yaitu anak hubungan antara objek kejahatan dan hukum, yaitu anak hubungan antara objek kejahatan dan hukum pidana yang sangat kompleks dan dapat multifase. Namun dengan memahami objek kejahatan, kriminologi dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mengapa kejahatan dilakukan dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk pemaparan materi kriminologi sudah selesai. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang viktimologi. Viktima yang memiliki arti korban dan misalkan Lagos itu memiliki ilmu pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan viktimologis itu? Bisa dilihat dari kata victim. Victim dari bahasa Latin yaitu memiliki arti korban. Sedangkan Logos sendiri memiliki artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara kriminologi, istilah viktimologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari korbannya. Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Ruang lingkup viktimologi. Ruang lingkup viktimologi. Viktimologi berusaha memahami dan menganalisir. Yang pertama yaitu penyebab timbulnya korban. Yang kedua adalah proses viktimisasi. Proses viktimisasi adalah suatu proses orang yang menjadi korban yang mempelajari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap viktimisasi. Faktor tersebut dapat meliputi gaya hidup, kepribadian, dan lingkungan sosial korban yang dapat memunculkan di mana kejahatan itu terjadi. Yang ketiga, peran korban dari sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa para korban dapat diberitahu tentang proses tersebut agar suara mereka dapat didengar. Sedangkan yang terakhir itu karakteristik korban. Karakteristik korban yaitu seperti usia, jenis kelamin, ras, dan ekonomi. Dengan hal ini dapat membantu kita untuk memahami mengapa beberapa orang lebih cenderung menjadi korban. Ciri-ciri korban. Menurut Stephen Schaefer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 tipe ciri korban. Yang pertama yaitu korban yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada di pelaku.
Kemudian yang kedua yaitu korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai adil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Tipe yang ketiga yaitu mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak maupun orang tua. Orang yang cacat fisik atau mental, golongan orang yang tidak mampu, dan golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi suatu sasaran korban. Dan tipe yang terakhir, yang keempat, yaitu korban yang dapat ditimbulkan karena pelakunya diri sendiri. Contohnya, perjudian dan zina. Pengkelompokan korban. Pengkelompokan korban menurut Selin dan Wolfgang, pengkelompokan korban terdiri menjadi 3. Yang pertama yaitu korban berupa individu atau perseorangan, yang kedua korban kelompok, dan yang terakhir yaitu korban masyarakat luas. Hak-hak korban. Hukum acara pidana mengatur hak dari tersangka atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, yaitu dipenuhinya hak-hak korban. Meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban yang ada. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian, tentu korban mempunyai hak yang dapat diperoleh sebagai seseorang korban. Hak tersebut diantaranya termuat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk yang pertama, bahwa korban berhak untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan sedang diberikan. Berikutnya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan. Kemudian memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, kemudian mengetahui dalam hal terpidana yang dibebaskan, kemudian mendapatkan identitas baru, mendapatkan fasilitas tempat kediaman yang baru, memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan yang terakhir yaitu mendapat nasihat atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dapat berakhir. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.